Saat ini bukanlah jalan pulang yang ada di dalam pikiranku, melainkan bagaimana caranya aku bisa keluar dari pemukiman Uhang Pandak ini. Rasa takut yang luar biasa membuat tubuh bergetar hebat, diiringi peluh keringat yang keluar dari pori-pori membasahi baju. Sosok Uhang Pandak ini sangatlah menyeramkan. Wajahnya perpaduan antara kera dan manusia. Bola matanya lebih besar, dan semua bagian tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu hitam dan lebat, disertai juga dengan kuku yang panjang dan hitam. Detak jantung terasa kacau, bibir terasa keluh, diiringi nafas yang memburu. Tak kalah perlahan sosok Uhang Pandak itu turun dari atas pohon dan menghampiriku dengan tatapan yang menyeringai. Kali ini mentalku benar-benar diuji. Hanya penggalan kalimat permohonan kepada Maha Kuasa yang bisa terucap di dalam hatiku. Sontak aku meronta-ronta tak terkendali. Sebagai bentuk dari perlawanan, tak kalah beberapa Uhang Pandak ini memegangi kedua tanganku. Rasa takut perajam sukma kian membuat aku lara. Aku diseret ke dalam pohon bolong yang memiliki diameter lingkaran lebih besar dari pohon-pohon yang lain. Aku meronta-ronta dengan brutal agar bisa membebaskan diri. Tapi sayang, walaupun sosok makhluk menyeramkan ini memiliki tubuh lebih kecil, tapi tenaganya 2 kali lipat melampaui tenagaku. Aku berteriak sekuat yang aku bisa, berharap ada secercah harapan. Tak kalah penghuni bumi lainnya mendengar suaraku. Selanjutnya tubuhku pun terasa lemah dan perlahan gelap hingga membuat aku tak sadarkan diri. Mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Bang Rian. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Bang Rian. Kalian dengar suara itu? Sepertinya dari atas, Bang. Ayo kita ke atas, ujar Yuda yang ternyata juga mendengar suara itu. Aku, Diego, Yuda, dan Oze pun segera menuju sumber suara teriakan itu. Tanpa terasa pencarian kami telah memakan waktu berjam-jam lamanya. Kami harus bisa segera menemukan Sultan, karena peralihan waktu dari terang ke gelap sebentar lagi jelas saja kami tidak bisa memaksimalkan karena pandangan mulai terbatas. Sultan! Sultan! Di sepanjang perjalanan aku dan kawan-kawan terus saja memanggil namanya. 1 jam dari teriakan itu berlalu, tapi kami belum juga menemukan keberadaan Sultan. Apa yang harus aku katakan kepada Babe jika Sultan benar-benar hilang? Keluhku dalam hati. Ya Tuhan, aku gak sanggup jika harus mengatakan semua ini kepada keluarganya. Sultan! Sultan! Gemeriuh panggilan dari kami seolah memenuhi hutan Gunung Kerinci. Yuda, kumandangkan azan di arah matahari terbit, ujar Oze. Bukankah itu melawan kiblat? Kita gak punya banyak waktu untuk berdebat. Kamu turutin saja. Malam sebentar lagi tiba. Yang lain kita berdoa. Semoga segera mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Sultan. Yuda pun melakukan permintaan Oze. Begitu juga dengan aku dan Diego. Kami berdoa memohon agar Sang Pencipta alam semesta segera memberikan petunjuk. Lantunan azan yang dikumandangkan oleh Yuda menggema di kesunyian hutan Gunung Kerinci. Suara hewan-hewan khas pegunungan tidak terdengar lagi. Mungkin karena menyimak dengan takzim seruan panggilan sholat itu. Aku menitikkan air mata tak kalah berdoa di tengah kumandang azan dari Yuda. Kali ini kami benar-benar berserah diri kepada Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh karena hanya kepadanya lah tempat kami memohon. Saat Yuda mengumandangkan lafaz terakhir, tiba-tiba terdengar suara dari dahan pohon yang patah perlahan yang cukup mengagetkan dari arah atas jalur pendakian. Dan kami pun segera mendaki menuju sumber suara itu. Kini hari mulai gelap. Kami harus memakai headlamp untuk bantuan penerangan karena pandangan kini mulai terbatas. Sepertinya di sekitar sini suara dahan patah itu berasal, ujar Diego menuju ke suatu tempat yang dia yakini. Kita harus berpencar mencarinya, tapi jangan terlalu jauh, ujar Oze berpendapat. Kami pun menelusuri lokasi di tengah kegelapan mengibas semak-semak dan merobos belantara. Beberapa menit kemudian terdengar suara teriakan dari Diego. Bang Rian, saya menemukan Sultan. Teman-teman, sepertinya Diego telah menemukan Sultan. Aku mengajak Oze dan Yuda menghampiri Diego yang berada di atas jalur pendakian yang tidak jauh dari kami. Saat sampai, kami menemukan Sultan tergeletak pingsan di dalam lubang sebuah pohon berukuran lumayan besar. Astagfirullah, ayo bawa dia keluar dari sana. Kami membawa Sultan keluar dari dalam pohon bolong itu, lalu menyandarkannya di sebuah kayu melintang di jalur pendakian. Beruntung dengan sedikit upaya, akhirnya Sultan sadarkan diri. Alhamdulillah, ucap kami berempat penuh syukur. Mulai dari sini cerita kembali berubah sudut pandang ke sudut pandang Sultan. Sekali lagi,
Mulai dari sini cerita berubah sudut pandang kembali ke sudut pandang Sultan. Aku hampir terkejut tak kala membuka mata secara perlahan melihat beberapa orang tengah mengerubuniku. Ada syukur di dalam hati ini saat mengetahui bahwa mereka adalah Bang Rian, Oze, Yuda dan juga Diego. Aku berdiri dengan kondisi tubuh yang masih lemah, lalu memeluk keempat sahabatku itu. Sudah acara pelukannya, sekarang sebaiknya kita lanjutkan pendakian. Tapi tunggu deh, kalian coba lihat ke atas pohon itu. Ujar Diego memotong pembicaraan Bang Rian sembari mengarahkan cahaya headlamp ke atas pohon bolong itu. Astagfirullah, teman-teman, cepat kita tinggalkan tempat ini. Oze mengajak kami untuk segera pergi dari area pohon bolong itu. Ekspresinya seketika berubah sangat ketakutan. Begitu juga dengan Yuda. Buru-buru kami pun meninggalkan tempat itu setelah mendapatkan komando dari Oze, tapi tidak dengan Diego. Dia masih menatap pohon gagah dan menjulang tinggi itu. Aneh, kenapa kalian berdua nampak sangat ketakutan? Padahal saya hanya ingin mengatakan bahwa di atas pohon itu buntung dan patah tak berpucuk. Ujar Diego dengan heran. Tanpa disadarinya, kami berempat telah memulai pendakian dan sudah cukup jauh meninggalkan pohon keramat itu. Woi, tungguin! Riak Diego tak kala mengetahui kami telah berjalan lebih dulu meninggalkannya. Dasar teman gak ada akhlak, main ninggalin aja. Ada apa sih? Udah, lanjut aja pendakian, ceritanya panjang, ucap Yuda. Tapi bisa dibikin pendek kan ceritanya? Nampaknya Diego mulai penasaran dengan misteri terselubung di balik kegagahan pohon bolong itu. Gak usah debat, perjalanan masih panjang, sambung Bang Rian. Malam kini semakin larut, hawa dingin kini mulai terasa, langkah kaki mulai tidak terkendali. Jalanan mulai menanjak dengan tajam, hutan mulai rapat dengan pohon-pohon besar menjulang. Aura mistis sangat terasa di jalur ini. Di beberapa tempat membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi cahaya headlamp perlahan kini mulai meredup. Sesaat kemudian trek yang tadinya lebih didominasi hutan lebat dengan pohon-pohon rapat yang besar perlahan mulai didominasi oleh akar dan sedikit tanah. Tebing-tebing bebatuan curam mulai menghiasi jalur. Melintasinya tidak boleh gegabah, harus penuh dengan perhitungan. Karena salah melangkah jatuh akibatnya. Pendakian yang semakin sulit membuat stamina terkuras lebih cepat. Kita istirahat minum sejenak, sebentar lagi kita sampai di shelter 1. Oze memberikan komando agar kami istirahat sejenak untuk mengembalikan stamina yang cepat terkuras akibat dari trek yang kini semakin berat. Di celah-celah vegetasi yang mulai kerdil kami disajikan gemerlip lampu kota Jambi nan jauh di sana. Setelah dirasa waktu istirahat sudah cukup, pendakian kembali dilanjutkan. Semilir hembusan angin di atas ketinggian serasa menembus sampai ke tulang. Sesekali dari mulut keluar uap seperti asap, akibat rasa dingin yang menyergap dan kami harus banyak bergerak, karena jika tidak kami bisa terkena hipotermia. Di dalam perjalanan, Diego masih saja terus berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaannya kepada Oze dan Yuda. Namun baik Oze ataupun Yuda selalu menemukan cara agar tidak menjawab pertanyaan itu. Memang pasca kejadian yang baru saja dialami, aku lebih banyak diam. Di dalam pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan pria Paruhbaya saat kami berada di terminal Sungai Penuh. Jika benar apa yang dikatakan oleh pria Paruhbaya itu, berarti salah satu dari kami akan menjadi abdi setia Uhang Pandak. Tanpa terasa akhirnya kami pun tiba di shelter 1. Kita istirahat dulu di sini untuk makan malam. Kembali Oze memberikan komando agar kami berhenti untuk mengisi amunisi. Yuda terlihat menurunkan tas keril, lalu mengeluarkan beberapa peralatan masak. Memang segala macam urusan logistik adalah tanggung jawab Yuda. Memasak juga salah satu keahliannya. Di atas langit bintang gemerlipan. Malam ini cuaca nampak sangat bersahaja. Hujan yang tak kunjung datang membuat acara makan malam menjadi sangat menyenangkan. Seberes makan kami pun menyeruput kopi di sela obrolan hangat yang penuh canda tawa. Namun seketika semua berubah tak kala Diego bertanya kepadaku. Tadi itu apa yang terjadi kepadamu? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang waktu di sungai? Tahu-tahu sudah berada di dalam pohon bolong itu dengan kondisi pingsan. Memangnya apa yang terjadi? Seketika suasana berubah menjadi hening. Keempat temanku memasang wajah yang serius menunggu penggalan kalimat dariku. Katakan, apa yang kamu alami? Ujar Oze mendesak. Jangan takut, ceritakan aja, sambung Bang Rian. Apa kamu tersesat di pemukiman Uhang Pandak? Timpal Yuda. Sungguh tidak ada jeda.
Pertanyaan dari mereka membuat aku terdesak, terkesan tidak memberikan kesempatan untuk aku berbicara. Ayo cepat katakan. Bertubi-tubi desakan demi desakan dari mereka membuat perlahan berani menceritakan tentang semuanya. Aku pun menceritakan kepada mereka kejadian yang dialami di sungai lalu tersesat masuk ke pemukiman Ohang Pandak. Memang setelah itu aku tidak sadarkan diri dan tidak ingat apa-apa lagi. Bagaimana kondisi pemukiman mereka? Tanya Oze. Semacam hutan mati. Semua pohon-pohon seperti sehabis tersambar petir dan memiliki bolong di bagian bawahnya. Terus, desak Diego. Udah, ceritakan aja. Jangan buat kami makin penasaran. Bang Rian ikut bersuara. Semua pakaian saya dilucuti. Hah? Kamu diperkosa? Udah, jangan dipotong. Oze nampak kesal dengan Diego yang memotong pembicaraanku. Tidak, sebelum tidak sadarkan diri mereka membolak-balikan tubuh saya, semacam memeriksa sesuatu. Tapi apa yang mereka cari sampai-sampai kamu dilucuti semua pakaiannya? Tanya Yuda. Entahlah, aku juga gak tahu. Kami semua dibuat berpikir. Barangkali ada tanda khusus yang mereka cari, ujar Bang Rian. Tapi apa? Potong Diego. Ya mana saya tahu, Diego. Saya tahu. Timpal Oze mulai mendapatkan jawaban dari misteri itu. Kami pun berempat berpindah fokus ke Oze, memasang wajah yang serius. Apa? Tanya Diego. Kita harus melanjutkan pendakian. Kalau itu mah semua juga tahu. Kami semua menghela nafas saat mengetahui bahwa Oze hanya bercanda. Walau sedikit kecewa, akhirnya kami membubarkan diri membereskan semua barang-barang. Lalu kemudian kembali melanjutkan pendakian menuju shelter 2. Pendakian pun dimulai oleh Oze di paling depan. Lalu diikuti Bang Rian, Diego dan aku, sedangkan Yuda berada di paling belakang mengikuti dengan cara mengekor. Di balik gelapnya malam, kabut tebal mulai bertebaran menghiasi pendakian kami. Trek yang semakin berat ditambah lagi pandangan yang mulai terbatas membuat kami sedikit berjarak. Perjalanan lutut bertemu jidat sudah tidak bisa dihindari lagi. Trekking pole seolah menjadi masalah tersendiri di sini. Loh, Oze dan Bang Rian kemana? Tanya Diego yang suaranya terdengar olehku dan Yuda, walau jarak di antara kami lumayan jauh. Langkah kakiku dan Diego pun terhenti. Namun kata Yuda yang mulai mendekati kami, terus saja, mungkin Oze dan Bang Rian sudah jauh di depan sana, dan mereka menunggu di pemberhentian selanjutnya. Akhirnya kami pun melanjutkan kembali pendakian. Kini gerimis merintik ketika kami melanjutkan kembali perjalanan. Angin pun mulai menderu. Cuaca yang tadinya cerah seolah enggan lagi berkompromi. Semoga saja gerimis ini tidak mengundang hujan karena akan terlalu banyak rasa takut yang harus kami jaga. Beberapa menit berlalu, apa yang kami takutkan pun akhirnya terjadi juga. Hujan yang tadinya gerimis kini mulai keroyokan, menderas dan membasahi tubuh. Mau tidak mau kami harus memakai jas hujan. Di sepanjang perjalanan hujan malah semakin parah. Beberapa kali juga kami disajikan pemandangan yang sangat mengerikan. Cahaya kilat di angkasa seolah lidah api seekor naga yang ingin menjilati mangsanya. Hari kini semakin gelap. Kami terpencar-pencar. Langkahku dan Diego yang sedikit cepat karena ingin menyusul Oze dan Bang Rian semakin membuat Yuda tertinggal jauh. Apa nggak sebaiknya kita tunggu Yuda dulu? Ujarku pada Diego. Ada rasa khawatir di dalam dada. Jangan sampai kami terpencar menjadi 3 bagian. Sungguh sangat bahaya. Namun kata Diego, udah kita jalan aja. Gak usah cepat-cepat karena sebentar lagi akan tiba di lokasi yang lumayan lapang. Tidak beberapa lama ternyata apa yang dikatakan Diego benar. Kami akhirnya tiba di kawasan yang terbilang luas. Disusul Yuda beberapa menit sesudah kami sampai. Di sini kami membentangkan flashlight. Hal pertama yang kami dapati adalah sebuah lapangan yang tidak berpenghuni. Dalam hati aku bertanya, kemana Bang Rian dan Oze? Kami pun menurunkan tas keril di lapangan itu lalu mengedarkan cahaya headlamp ke semua penjuru. Tapi kami tidak menemukan keduanya, baik Bang Rian ataupun Oze. Di tengah kebingungan Yuda berpendapat. Katanya kita lanjut saja pendakian, barangkali Bang Rian dan Oze sudah lanjut ke shelter 2. Berhubung sudah menjadi kesepakatan bersama, kami akhirnya melanjutkan perjalanan di tengah hujan yang masih merintik. Trek Gunung Kerinci yang juga jalur air hujan memang sedikit memusingkan. Selain licin berpotensi membasahi sepatu. Sungguh betapa tidak nyamannya berjalan dalam kondisi kaki yang basah.
Perjalanan dari shelter 1 menuju 2 adalah jalur terpanjang yang dipenuhi tanah bebatuan dan juga licin. Sesekali kami harus melewati trek seperti lorong, sesekali juga variasi tangga curam kami temui. Kaki kami mulai pegal saat kami sampai di shelter 2. Sama seperti sebelumnya, lokasi tidak terlalu luas, tapi cukup jika ingin membangun tenda. Kekhawatiran mulai terjadi tak kala sampai di shelter 2. Bang Rian dan Oze masih tidak kami jumpai. Hati kini mulai menduga-duga. Jangan-jangan mereka tersesat. Mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Oze. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Oze. Cahaya headlamp perlahan mulai terbatas. Kabut tebal menghalangi pandangan kami. Trek yang kian menanjak membuat pendakian lutut serasa menyentuh jidat. Sesekali variasi tangga curam kami lalui. Untuk melaluinya terpaksa harus berjalan sedikit menunduk, hingga tanpa disadari kami terpencar dari rombongan. Beberapa kali Bang Rian mengatakan bahwa kami hanya berputar-putar saja, namun aku menepisnya. Bagaimana bisa? Aku yang telah sangat akrab dengan Gunung Kerinci bisa tersesat. Kita pasang tanda agar bisa membuktikan bahwa kita sebenarnya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Aku pun mempersilahkan Bang Rian memasang tanda. Setelah sebuah pita berwarna merah terikat di dahan pohon, kami melanjutkan kembali pendakian. Dan benar saja, setelah melakukan perjalanan beberapa puluh menit, kami tiba lagi di tempat yang sama. Nah, benar kan? Kita sebenarnya hanya berputar-putar saja. Ujar Bang Rian menunjuk ke sebuah pita yang ia ikat beberapa waktu yang lalu. Sebaiknya kita istirahat dulu, tenangkan pikiran sembari berdoa agar kita bisa terbebas dari situasi ini. Sebaiknya memang seperti itu, timpal Bang Rian. Kejadian ini sungguh sangat memalukan bagiku. Sudah tak terhitung pendaki yang memakai jasaku tapi belum sekalipun mengalami kejadian seperti ini, apalagi sampai tersesat. Bang Rian melihat jam di tangannya, memang jam tangan yang ia kenakan menjadi alat penting dalam mendukung kegiatan outdoor. Ada beberapa fitur terpenting dimiliki oleh jam itu, seperti altimeter, barometer, termometer, dan GPS. Sekarang sudah hampir jam 10 malam di ketinggian 2900 mdpl. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak beristirahat. Ucapan Bang Rian membuyarkan lamunanku. Shelter 2 berada di ketinggian 3056 mdpl. Itu berarti kurang dari 200 mdpl kami akan tiba di shelter 2. Dan hal itu membuat aku semakin bersemangat. Malam ini cuaca cukup ekstrim. Kabut tebal disertai angin kencang membuat kondisi siaga menjadi waspada. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan kembali pendakian di tengah hujan yang mulai merintik. Trek yang sama seperti sebelumnya, didominasi tanah padat dan akar-akar pohon. Dalam kondisi ini tubuh mulai lelah, ditambah lagi perut mulai lapar, membuat tenaga terkuras 2 kali lipat melaluinya. Apalagi jarak dari shelter 1 menuju 2 adalah jalur terpanjang. Estimasi waktu sekitar 3 jam bahkan bisa lebih. Namun sudah beberapa jam berlalu kami tak kunjung juga tiba di pos bayangan. Tempat dataran terbuka yang luas seperti lapangan, dan pendaki Gunung Kerinci menamainya dengan pos bayangan. Kita sudah mendaki beberapa jam, tapi pos bayangan gak kunjung terlihat. Coba Bang Rian, cari tahu melalui kompas. Sekarang itu kita berada di mana? Kenapa jalurnya seperti ini? Seperti gak pernah dilalui pendaki. Dan memang benar, semakin jauh kami melangkah, trek semakin tidak jelas. Ah sial, jam tanganku mati. Kini ketegangan mulai terjadi. Entah di mana saat ini kami berada. Kenapa trek dan vegetasi di sini seolah begitu asing? Abang punya makanan? Sebaiknya kita makan dulu. Saya mulai lapar. Aduh, semua logistik berada di dalam tas keril yang dibawa oleh Yuda. Saya hanya punya cemilan. Ujar Bang Rian sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kerilnya. Kuaci Bang. Iya, kuaci. Dalam kondisi perut lapar seperti ini, kuaci bukanlah makanan yang bisa mengembalikan energi. Cara makannya yang rumit tentu akan membuat pikiran kita semakin kalut. Namun saat aku dan Bang Rian sedang menikmati manis asinnya kuaci, aku seolah mendengar sebuah suara berbisik dari arah atas. Abang, dengar suara itu enggak? Kulihat Bang Rian memasang pendengarannya. Itu pasti Sultan dan kawan-kawan. Tanpa menunggu pendapat dari Bang Rian, aku pun segera bangkit dari singgasana dan segera mendaki menuju sumber suara yang diyakini adalah Yuda, Diego, dan Sultan. Oze, tunggu!
Tidak dihiraukan panggilan Bang Rian, aku pun terus saja berjalan dengan langkah cepat menuju sumber suara itu. Hingga beberapa puluh menit berlalu, karena tidak menemukan siapapun dari suara yang terdengar tadi, aku lelah dan beristirahat di sebuah akar pohon yang menyembul di tanah padat bebatuan. Kamu mau kemana? Tanya Bang Rian yang masih ngos-ngosan akibat mengejar langkah cepatku. Tadi saya mendengar suara Yuda dan kawan-kawan kita, Bang, di atas sana. Bang Rian nampak bingung sebelum membalas jawabanku. Gak ada siapapun di sini, kita tersesat. Jalan yang kamu lalui itu barusan bukanlah jalur pendakian. Mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Bang Rian. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Bang Rian. Oze benar-benar sudah tidak waras. Bagaimana bisa dia menerobos semak-semak karena mendengar suara teman-teman kami yang lain. Padahal jelas-jelas di belantara ini begitu sunyi. Suara hewan malam saja tidak terdengar. Dan yang lebih anehnya lagi, dia malah membuka bajunya di tengah cuaca dingin ekstrim seperti ini. Kamu ngapain buka baju? Aduh Bang, gerah. Gila. Padahal saat ini kami hampir berada di atas ketinggian 3000-an mdpl. Hawa dingin terasa menggerogoti sampai ke tulang-tulang. Oze malah merasakan gerah. Sungguh sangat aneh. Ayo cepat pakai baju, nanti kamu kena hipotermia. Iya Bang, siap. Aku pikir kata siap dari Oze adalah jawaban dari perintahku. Tapi ternyata bukan. Oze bangkit dari tempat duduknya kemudian mencari kayu dan mengumpulkannya di satu tempat. Dalam keadaan telanjang dada, dia kesana kemari seolah tak merasakan dingin sedikit pun. Untuk apa kamu ngumpulin kayu-kayu itu? Itu Bang, disuruh nenek. Oze semakin ngawur. Ucapannya mulai melantur. Jelas ada yang tidak beres dengan dia. Nenek mana yang dia maksud? Di sini hanya ada aku dan dia saja. Oze, pakai bajumu. Kamu nanti kena hipotermia. Seketika aku baru menyadari saat melihat gelagat ganjil Oze. Yang lebih anehnya lagi, dia berjalan ke sana kemari dengan menenteng jaket berwarna merah yang ia kenakan untuk membungkus kayu. Padahal cuaca malam ini sangat dingin. Pikiranku mulai menduga-duga. Jangan-jangan Oze terkena hipotermia parah hingga membuatnya mengalami halusinasi. Cukup Oze, sadarlah. Aku mencekal lengan Oze untuk menghentikan gelagat aneh itu. Tubuhnya mulai terlihat pucat. Aku takut darahnya akan fokus mengaliri organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak. Sudah dapat dipastikan jika suhu tubuh turun terus, organ-organ mulai gagal berfungsi dan bisa saja mengarah kepada kematian. Aku kemudian memeluknya dengan erat dan memakai kembali jaketnya walau sedikit memaksa. Aku juga membuat perapian dengan ranting kayu yang ia kumpulkan untuk membuat penghangat. Bagaimanapun caranya, Oze tetap membutuhkan bantuan medis. Namun karena kondisi kami tengah tersesat dan terpisah dari rombongan, aku harus melakukan pertolongan pertama. Ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan dalam membantu penderita halusinasi hipotermia ini. Aku membentangkan tenda gantung untuk menghindari hujan yang turun merintik. Kemudian memindahkan Oze ke dalamnya di tempat yang lebih hangat dan kering. Aku kemudian mengganti pakaiannya yang basah, kemudian menutupi seluruh tubuh dan kepalanya dengan selimut, kecuali area wajah sembari memantau pernafasan. Beruntung aku tidak harus melakukan CPR karena pernafasan Oze masih tampak normal-normal saja. Aku mentransfer panas dengan cara skin to skin memeluk Oze dan membalut tubuh kami dalam satu lilitan selimut. Beberapa menit berlalu, kulihat Oze mulai tenang. Dia tertidur dengan sangat nyaman. Aku pun bangun untuk mencoba membenarkan jam tangan yang tadi sempat tidak berfungsi, dengan harapan bisa menyala dan membantu dalam mencari arah. Selagi Oze tertidur, aku mencari jalan agar kami bisa kembali ke jalur pendakian. Tidak ingin mengulangi kejadian yang sama, aku memberikan tanda di setiap jalan yang kami lalui. Beberapa menit berlalu, secercah harapan terbersit. Dari kejauhan, aku seolah mendengar suara panci yang dipukul-pukul. Aku sangat yakin bahwa itu adalah ketiga teman kami yang mencari dengan cara membunyikan sesuatu agar bisa didengar oleh aku dan Oze. Aku pun segera bergegas menghampiri suara itu. Namun semakin ku kejar, suaranya malah semakin menjauh. Sepertinya kami berjalan dalam satu arah di tengah malam ditemani rintik hujan dan aku baru menyadari tak kala suara itu tak dapat terdengar lagi, bahwasanya aku telah jauh meninggalkan Oze. Hal itu pula membuat aku lupa memberi tanda sebagai petunjuk arah jalan pulang. Selesai sudah. Kini aku bukan hanya terpencar dari Yuda, Sultan, dan Diego, tapi juga terpisah dengan Oze. Aku sampai kelelahan mencari tanda-tanda menyilang di setiap pohon yang aku lalui. Aku semakin kalut
Tak kalah cahaya headlamp terus meredup sampai akhirnya mati karena kehabisan baterai. Tubuhku lemah dan terjatuh di tanah. Sekarang aku hanya ditemani sebilah belati dan headlamp yang sudah tidak berfungsi lagi. Beberapa menit kemudian aku mulai berpikir untuk mencari pohon tinggi, karena dengan cara memanjatnya barangkali aku bisa menemukan titik api unggun yang dihidupkan di tempat Oze berada. Fokusku kini mengarah ke sebuah batang pohon yang lumayan besar di depan sana. Dengan cara meraba-raba, aku berupaya menggapainya. Namun tiba-tiba saja sebuah suara aneh menggema menggetarkan mentalku. Suara itu terus saja terdengar hingga membuat suasana menjadi sangat mencekam. Jiwaku bergidik akibat rasa takut yang begitu luar biasa hebatnya, membuat tubuhku menjadi sangat gemetaran. Peluh keringat mulai membasahi sekujur tubuh, diiringi detak jantung yang sangat tidak beraturan. Suara itu sangat menakutkan, seperti erangan monster yang sedang kelaparan. Aku merengkuh ketakutan di balik batang pohon yang hendak aku naiki. Di tengah gelapnya hutan belantara ditemani kilatan cahaya, embusan angin kencang membuat dahan pohon bergerak satu dan yang lainnya. Suara riuhnya membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Di dalam hati aku meminta agar suara itu segera cepat menghilang. Semakin lama indera pendengaran menangkap suara itu, maka makin besar pula rasa takut ini. Di saat-saat seperti itu yang bisa aku lakukan hanya berdoa dan berzikir. Aku juga tetap waspada agar lebih siap bila mana mendapatkan serangan secara mendadak. Beberapa puluh menit berlalu, suara aneh itu pun perlahan terdengar sayup dan lama-kelamaan menghilang dengan sendirinya. Setelah suara aneh itu benar-benar menghilang, aku kemudian menghampiri pohon besar yang sedari tadi aku incar. Lalu dengan bersusah payah, aku pun memanjatnya. Diameternya yang lebih besar dari ukuran tubuhku ditambah lagi rintik-rintik hujan membuat batangnya licin. Aku sedikit kesusahan, namun berkat kegigihan dan kerja keras akhirnya aku berhasil menaikinya. Ketika sudah berada di atasnya, tiba-tiba saja hujan yang tadinya merintik kini mulai keroyokan, menderas dan membasahi tubuh. Sesekali juga hembusan angin kencang membuat batangnya bergoyang-goyang. Sekelebat cahaya kilat memberikan penerangan, dan hal itu memudahkan pencarian lokasi keberadaan Oze. Dari cahaya yang sekilas itu pula, aku seolah melihat sebuah tenda berwarna hijau nan jauh di sana. Keyakinan dalam diri mengatakan bahwa itu adalah tenda gantung yang aku dirikan untuk Oze berlindung. Di tengah hujan yang terus menderas ditemani kilatan cahaya, sesekali juga suara petir yang menggelegar, aku perlahan turun dari batang pohon itu. Sudah tidak dihiraukan lagi keluh kesah raga yang lelah. Saat ini bertemu kembali dengan Oze adalah hal yang utama. Aku pun menerobos hutan di tengah kegelapan, ditemani hujan dan sekelebat cahaya kilat sebagai penerangan. Hingga pada akhirnya aku keluar dari kawasan vegetasi hutan lebat dan tiba pada sebuah trek. Betapa senangnya hati ini karena bisa kembali lagi ke jalur pendakian. Semoga saja ini bukan tapak tilas. Sejurus kemudian akhirnya aku tiba di dataran yang tidak terlalu luas, disambut dengan hembusan angin kencang. Hal yang pertama aku lihat sebuah tenda terpasang di dalam shelter. Aku menghampiri tenda itu, tapi sayang, tidak ada orang di dalamnya. Perlahan aku mulai menyadari bahwa sebuah tenda yang terlihat di atas pohon tadi bukanlah tenda gantung yang aku pasang kala bersama Oze. Tapi entah mengapa aku seolah sangat mengenali tenda ini. Ku coba mengamati dan memeriksanya, barangkali apa yang ada di dalamnya pikiranku benar. Dan ternyata tenda itu adalah kepunyaan Sultan yang beberapa hari lalu kami beli di sebuah toko di Palembang. Ada kebahagiaan terlukis di wajah tak kala mengetahui bahwa tenda itu adalah kepunyaan temanku. Bergegas saja aku mengambil senter yang tergantung di dalam tenda itu dan memeriksa wajan yang tertutup rapat di atas tungku batu tak jauh dari shelter. Wajan itu masih panas. Itu berarti ketiga temanku masih ada di sekitaran lokasi ini. Namun saat hendak memakan makanan instan di dalam wajan itu, seketika memori tentang Oze bertebaran di dalam pikiranku. Aku mengurungkan niat memakannya, lalu mencari makanan lainnya yang bisa aku bawa. Jika Oze lapar, aku juga harus lapar. Begitu juga sebaliknya. Jika aku kenyang, Oze pun juga harus kenyang. Sesaat kemudian ketika sedang mencari makanan dalam tas keril Yuda, erangan seperti suara monster itu kembali terdengar lagi. Teriakannya bahkan lebih histeris dan lebih mengerikan dari yang pertama. Sontak aku bergidik, lalu memutuskan untuk bersembunyi di dalam tenda ini. Kali ini rasa takut menjelma sangat kuat, berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran kemana perginya ketiga sahabatku itu, Yuda, Sultan, dan Diego. Di benakku saat ini ialah mengusir rasa takut yang menyergap. Apalagi suara itu menggema seolah memenuhi hutan belantara dan berlangsung cukup lama.
Aku kemudian mengambil apa saja yang ada di dalam tenda, lalu menyelimuti tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala, hingga tanpa disadari, mungkin karena terlalu lelah, akhirnya aku tertidur dan tidak ingat apa-apa lagi.